Halo Star Kids, welcome to Star Kids MDC Jombang. Nah, sudah siap untuk ibadah hari ini? Pastikan semuanya sudah siap ya. Pada saat ibadah, kalian pastikan sudah mandi, terus sudah makan, terus sudah pakai baju yang rapi, dan sudah siap untuk ibadah hari ini. Saatnya kita mau ibadah nih adik-adik. Dan pada saat ibadah kalian tidak boleh sambil makan, kalian tidak boleh sambil bermain, dan tidak boleh sambil ngobrol. Kita semuanya saat ibadah harus bersungguh-sungguh adik-adik. Oke adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya, siapin Alkitabnya, siapkan hatimu, siapkan telingamu. Oke adik-adik, kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Star Kids, selamat pagi Kak Pia, selamat pagi Kak Angel. Wah, senang sekali nih, hari ini hari Minggu kalian dan Kak Yolanda bersama teman-teman semuanya mau memuji nama Tuhan nih. Dan kita mau beribadah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul melalui online Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati ibadah Star Kids hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, yuk adik-adik sekarang yang ada di rumah boleh berdiri dulu. Nah, kita mau memuji nama Tuhan ya. Kita mau katakan, Tuhanlah penjagaku. Yuk semuanya tepuk tangan. Gerakannya boleh ikutin Kak Angel ya. Melihat sekelilingku, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang tak pernah membuat kakiku gentar. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah penjagaku. Dia tak pernah tertidur. Tuhanlah penjagaku. Sisi tangan kananku. Tuhanlah penjagaku. Dimanapun ku ada, Tuhanlah penjagaku. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, saat ku melihat sekelilingku. Good. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari siapa? Yang tak pernah membuat kakiku gentar. Adik-adik yang ada di rumah sama-sama katakan ya. Tuhanlah penjagaku. Dia tak pernah tertidur. Tuhanlah penjagaku. Sisi tangan kananku. Tuhanlah penjagaku. Katakan dimanapun. Tuhanlah penjagaku. Untuk selama-lama. Sekali lagi Tuhanlah. Tuhanlah penjagaku. Dia tak pernah tertidur. Tuhanlah penjagaku. Sisi tangan kananku. Tuhanlah penjagaku. Dimanapun ku ada, Tuhanlah penjagaku.
penjagaku, penjaga adik-adik semuanya. Yuk sekarang kita mau katakan ikut Yesus ya. Yuk lebih semangat lagi adik-adik yang ada di rumah. Boleh tepuk tangan yang keras, boleh tepuk tangan di atas kepala. Yeay, adik-adik luar biasa, adik-adik keren. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Hatiku terpaut pada Yesus, semakin dalam cintaku kepadanya, dan tanganku bekerja untuk Yesus, dan kakiku berjalan ikut Yesus, ikut Yesus. Ku kan berjalan jalan-jalan ikuti. Sekali lagi. Ikut Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku. Tepuk tangan dong. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang, telingaku suaranya, dan mulutku memuji namanya. Katakan hatiku ya, hatiku terpaut pada Yesus, semakin dalam cintaku kepadanya, dan tanganku bekerja untuk Yesus. Dan apa? Berjalan ikut Yesus, ikut Yesus. Ku kan berjalan jalan-jalan ikuti langkah Yesus, ikut Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti. Kita mau muter ya. Ku ikut Yesus, ku kan berjalan jalan-jalan ikuti balik ya. Ikut Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku. Haleluya. Wah, Kak Fia keren, Kak Angel keren, dan adik-adik yang ada di rumah lebih keren. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita lagi, kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan kasih yang sempurna. Karena kita tahu adik-adik bahwa hanya kasih Tuhan Yesus, kasih Allah kita yang sempurna. Kasih yang sempurna telah takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu bagi setiap kami Tuhan, sebab kau Bapa.
Starkids yang luar biasa. Kita mau katakan lagu ini sekali lagi, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita mau katakan, kau beri yang ku pinta. Oh, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, haleluya, kau Bapa yang kekal. Oh, yuk adik-adik yang ada di rumah, sama-sama ya kita mau sembah Tuhan. Sama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Tuhan kau baik, Tuhan kau Bapa yang kekal. Oh, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna melingkupiku. Kau beri yang ku pinta. Katakan dengan segenap hati adik-adik semuanya. Mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang kekal untuk setiap kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan Tuhan hati adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, bagaimana? Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami masih bisa beribadah walaupun secara online, ini semua karena kasih kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pembawaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati adik-adik yang mendengarkan dari rumah. Biarlah setiap firman yang hamba sampaikan boleh adik-adik terima dengan baik dan mereka juga boleh melakukan firman itu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Masih tetap di dalam ibadah online pagi hari ini. Kakak senang sekali, kakak percaya sekalipun kita masih ibadah online, tapi kalian adalah adik-adik yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan mengasihi kalian, Tuhan Yesus mencintai kalian. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kakak menyampaikan firman, kakak haus ya, kakak mau minum dulu deh. Tapi adik-adik, kakak itu kadang-kadang bosen loh minum air putih terus. Ya, kadang-kadang kakak pengen minum air yang ada rasa-rasanya gitu. Kalian pernah nggak bosan minum air putih aja di rumah? Pernah ya? Pasti pengen minum yang ada rasanya leci, ada rasa stroberi, ada rasa anggur, ada rasa jeruk. Kira-kira kakak bisa nggak ya ngerubah air ini jadi ada rasanya ya? Adik-adik bisa nggak ngerubah air ini untuk jadi ada rasanya? Bisa nggak? Karena kakak bukan pesulap juga, kakak gak pernah belajar. Jadi ya airnya ya tetap jadi air, ya udahlah diminum aja ya, haus. Ya tetap rasanya air. Tapi puji Tuhan masih bisa minum air. Nah adik-adik, kakak gak bisa ngerubah air ini untuk menjadi air yang bisa ada rasanya. Tapi di dalam Alkitab ada loh yang bisa ngerubah air bisa jadi ada rasanya. Siapa? Di mana? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Yuk kita lihat yuk di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Ayat 1 sampai 11. Tapi kita enggak baca semuanya baca ayat 1 sampai 11 terus enggak. Kita akan baca 1 2 ayat dulu ya. Kita akan baca ayat 1 dulu. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Berhenti dulu adik-adik. Nah, adik-adik, ada satu pesta perkawinan, pernikahan. Nah, adik-adik pernah enggak ke pesta? Kalau kakak pernah. Ya, adik-adik pasti pernah ke pesta, diajak mama papa ya ke pesta. Nah, kalau di pesta banyak orangnya apa sedikit orangnya? Sebelum pandemi ya, sebelum corona ya, itu kalau pesta gimana? Rame, orangnya banyak sekali ya, orangnya banyak. Yesus juga diundang. Nah, ini gambarnya ya, ada pesta, banyak orangnya ya. Adik-adik lihat ada gambarnya. Kalau pesta itu pasti banyak orangnya, rame. Dan yang pasti adalah ada apanya? Ada makanannya, ada minumannya. Ya, makanannya apa aja? Pasti enak-enak makanannya. Apa makanannya? Cilok, cireng. Bukan. Ya, atau apa lagi makanannya? Apa makanannya? Sampel? Enggak, ya. Makanannya ada apa aja?
Ada mie goreng, ada nasi goreng, terus ada ayam goreng, ada yang enak-enak nih. Nah, makanan di pesta enak-enak ya, minumannya juga enak-enak. Tapi zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus ini ya, kalau orang ngadakan pesta itu minumnya biasanya air anggur. Ya, jadi bukan air dan anggur, bukan, tapi minumnya itu minumannya anggur. Nah, rasanya anggur, jadi anggur, dia minumnya minuman anggur. Nah, orang seneng, dan orang dulu tuh kalau ngadakan pesta itu nggak cuma sehari adik-adik, bisa 2 hari, bisa 3 hari, terus ada yang ini lagi yang misalnya kalau dia waya gitu ya bisa 7 hari 7 malam adik-adik, ya nggak tahu apa aja itu, tapi pestanya bisa lama. Nah, makanya Yesus bisa hadir. Yesus dari yang ketiga hadir di sana ya, karena pestanya berhari-hari ya, berhari-hari. Nah, adik-adik, kalau adik-adik waktu di pesta pas makan tiba-tiba mau minumnya nggak ada, kira-kira enak apa enggak? Nggak enak, kesel apa enggak? Pasti kesel, masa enggak ya? Pasti kesel, aduh mau minum gak ada minumnya, iya kan? Nah, yang terjadi juga demikian adik-adik di pesta ini, ya orangnya kan banyak adik-adik, yang diundang tuh banyak, yang datang banyak sekali. Sampai satu ketika tanpa disadari, tanpa diketahui, air anggurnya habis. Minumnya habis. Waduh, pemimpin pestanya bingung. Kok bisa ya airnya habis? Nah, kita coba lihat yang di ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya ini kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Anggurnya habis adik-adik, pelayannya bingung. Waduh, tamunya mau dikasih minum apa ini? Masa dikasih minum air tok? Ya malu nanti yang punya acara itu malu. Nah, pelayannya bingung gimana ini. Dan Ibu Yesus tahu kalau mereka kehabisan anggur. Makanya dia berkata kepada Yesus, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Ayat yang keempat. Nah, ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi pelayan-pelayan kan bingung, minumannya habis, anggurnya habis. Tapi Ibu Yesus tahu. Makanya dia bilang sama pelayan-pelayan tadi, apapun yang dikatakan oleh Yesus tadi, kalian harus lakukan itu. Nah, pelayan itu ya aja ya. Nah, kalau zaman dulu itu, kalau orang ngadain pesta, di depan rumah itu ada tempayan. Adik-adik tahu tempayan enggak? Tempayan itu kalau orang Jawa bilang tuh kayak gentong. Gentong itu terbuat dari tanah liat, tapi gede-gede gitu. Kalau sekarang mungkin kita jarang lihat gentong, karena sekarang banyaknya timba besar-besar gitu yang ada tutupnya. Kalau zaman dahulu itu namanya tempayan. Nah, ini adik-adik gambarnya tempayan ya. Ini gambarnya tempayan ya. Adik-adik lihat gambarnya tempayan. Nah, ini jadi orang dulu itu kalau ada acara ngadain pesta, tempayan itu ditaruh di depan rumah. Untuk apa? Tempayan diisi dengan air, lalu tamu-tamu yang datang itu cuci tangan sebelum makan. Nah, tempayan itu dipenuhi air supaya tamu-tamu tadi ketika mau makan dia cuci tangan untuk mau makan. Waktu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan itu. Kira-kira pelayannya ngisi apa enggak? Ngisi, karena sudah dikasih tahu sama Ibu Maria tadi. Apapun yang dikatakan Yesus lakukan. Jadi begitu Yesus berkata, isilah tempayan itu, mereka mengisi
tempayan-tempayan itu dengan air. Nah, adik-adik, ketika diisi dengan air, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayo, pelayan-pelayan kan takut. Nah, kira-kira ya, adik-adik juga pernah takut enggak dalam hidup kalian? Pernah. Takut apa aja? Ada yang takut gelap? Ada. Terus takut apa lagi? Takut gak bisa ngerjain PR? Ada. Takut gak bisa ngerjakan ulangan? Ada. Ya, apalagi sekarang zamannya sekolah online. Kadang-kadang gurunya menjelaskan apa, kalian kadang gak ngerti, ya kan? Nah, begitu dikasih pertanyaan, dikasih soal-soal, bingung. Ya kan? Setiap kita pasti pernah ketakutan, setiap kita pasti pernah khawatir, setiap kita pasti pernah sedih, ya kan? Kakak juga pernah ngerasain itu. Waktu kakak sakit, kakak sudah dirawat di rumah sakit, pulang gak sembuh, belum sembuh. Waduh, kakak nangis, gimana ini, aku kok belum sembuh-sembuh. Lalu kakak berdoa sama Tuhan. Kakak berdoa, Tuhan tolong beri aku kesembuhan Tuhan. Kakak nangis sama Tuhan. Adik-adik juga demikian. Kalau adik-adik merasa susah, merasa takut, merasa khawatir, jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita. Ya, di dalam apapun Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita berdoa, kita meminta pertolongan sama Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Ya, kakak waktu sakit berdoa sama Tuhan, kakak nangis sama Tuhan. Dan apa? Tuhan kasih pertolongan buat kakak. Kakak sembuh, kakak tidak sakit lagi. Dan kakak percaya kalau Tuhan sudah tolong kakak, Tuhan juga tolong adik-adik, ya. Jadi adik-adik kalau punya masalah, jangan takut. Datang kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus selalu menolong kita dan pasti menolong kita, ya, pasti. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Jadi kalau kita mengalami ketakutan, kita jangan buru-buru lari sama manusia, ya. Jangan mikir aduh gimana. Saat kita mengalami ketakutan, saat kita ada masalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah duduk berdoa. Tuhan Yesus tolong aku. Mungkin kita mau nangis, tidak apa-apa, nangis sama Tuhan Yesus tidak apa-apa, ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita dan Tuhan Yesus pasti menolong setiap permasalahan kita. Ya, yang seperti yang kakak katakan, saat kakak sakit, kakak berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus beri kesembuhan. Jadi kalau kakak dikasih pertolongan, maka Tuhan juga kasih pertolongan untuk adik-adik. Kita kembali ke acara pesta di Kana. Pada waktu Yesus berkata, penuhilah tempayan-tempayan itu. Dan pelayan-pelayan itu memenuhi tempayan-tempayan itu. Kita bacakan ayat 6 ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, seperti yang kakak bilang tadi, waktu pelayan-pelayan dikasih tahu sama Ibu Maria, apapun yang dikatakan, perbuatlah. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan itu sampai penuh, maka pelayan-pelayan itu juga patuh, taat ya. Pelayan-pelayan itu mengisi tempayan itu dengan sampai penuh air, ya, sampai penuh. Nah, ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin
pesta, lalu mereka pun membawanya. Ya, di pesta itu ada pemimpinnya adik-adik, seperti kakak bilang tadi bahwa ada pemimpin, tapi bukan yang mempunyai rumah, bukan, tapi pemimpin. Nah, pemimpin ini yang ngatur semuanya, mulai dari makanan, minuman, atau ada apa-apa itu. Nah, di dalam bawah pemimpin tadi ada pelayan-pelayan itu. Nah, pelayan-pelayan itu yang ngisi air, yang apa itu ya. Nah, ketika Yesus berkata, "Cedoklah air itu," maka pelayan-pelayan itu mencedok air itu dan membawa ke pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, apakah mereka tahu? Enggak, adik-adik, mereka enggak tahu kalau air itu telah menjadi anggur. Enggak. Ya, di sini dikatakan bahwa ayat 9, setelah pemimpin pesta mengecap air, bukan mengecap anggur loh adik-adik ya, berarti ini mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi pemimpin pesta tidak tahu air yang sudah jadi anggur itu datangnya dari mana. Tapi pelayan-pelayan tadi tahu, wah ini Yesus tadi yang membuat mujizat ya. Lalu ayat yang 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu adalah mukjizat yang pertama kali dibuat oleh Tuhan Yesus, air menjadi anggur. Ya, perkawinan di Kana ini adalah air menjadi anggur ini adalah mukjizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus ya. Kalau air dirubah menjadi anggur, siapa yang bisa? Gak ada ya, gak ada yang bisa ya. Air dirubah menjadi anggur seperti yang Yesus lakukan. Yesus luar biasa ya, Yesus luar biasa. Dia menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, pelayan-pelayan ini tadi bingung, tapi Ibu Maria mengetahuinya dan dia berkata kepada Yesus, tolonglah ya. Jadi dia berkata, lakukan itu ya. Jadi kalau kita sudah mendengar cerita ini, kalau Yesus bisa merubah air menjadi anggur, maka mujizat-mujizat yang lain juga Tuhan bisa kerjakan. Pertolongan-pertolongan yang lain Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita ya. Kalau Yesus mampu mengubah air menjadi anggur, kenapa kok Yesus mampu? Karena Dia adalah Allah. Dia juga bisa menolong kita, menolong kakak, menolong adik-adik ya. Kalau Yesus mampu mengubah air menjadi anggur dan menolong para pelayan itu, sehingga mereka tidak kehabisan minum itu tadi. Gak jadi air anggurnya gak sampai habis ya, karena Yesus membuat mujizat tadi. Maka Yesus juga akan melakukan pertolongan bagi kakak dan juga adik-adik. Oke, nah kita akan ayat hafalan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita lihat ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lagi ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke adik-adik, ayat hafalan nanti dikirim ke Kak Yohana ya, nanti kalian dikirim ke Kak Yohana ayat hafalannya. Dan ingat adik-adik, setiap firman yang kalian dengar, setiap ayat hafalan yang kalian ucapkan, yakini bahwa itu adalah iman kalian ya.
Ingat pesan firman Tuhan hari ini adalah ketika kalian merasa cemas, ketika kalian merasa takut, ketika kalian merasa khawatir, datang kepada Tuhan Yesus. Maka pertolongan itu ada atas hidup kalian, juga hidup kakak. Ya, jadi kalau kalian mengalami kesusahan, datang kepada Tuhan Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus. Maka apapun yang menjadi masalah kalian, percayalah Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba selesai berbicara, tetapi biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati setiap anak-anak-Mu. Hamba percaya kalaupun mereka masih kecil, tapi firman itu akan terus hidup dalam kehidupan mereka, bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkau Allah penolong kami, Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Dan ketika kami mengalami masalah, ketika kami dalam ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, kami percaya saat kami datang kepadamu, maka Engkau Allah yang menolong kami Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kalau sampai hari ini adik-adik masih tetap setia di dalam ibadah online yang ada. Kiranya Tuhan tetap memberkati dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah ibadah online pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tetap setia, tetap rajin di dalam ibadah sekalipun masih online. Dan percayalah, apa yang kalian lakukan, Tuhan melihat dan Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Bye-bye. Setiap hari